Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita diskusi sambil berjemur. Tapi kayaknya berjemur dulu ya, baru diskusi. Katanya supaya kita sehat, imun, agar corona takut. Mengambil tema peran agama dalam menangani virus corona. Hari ini hadir 6 narasumber. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Taufik Kusuma, Ketua FKUB. Apa Pak FKUB itu? Gimana Pak Pendeta? Forum Kerukunan Umat Beragama. Assalamualaikum Pak Taufik. Ya. Yang kedua, Bapak Nugroho Sugiwiyono. Ini dari Katolik, Ketua Dewan Paroki ya, Katedral ya, dari Malang. Selamat pagi Pak Nugroho ya. Saya mau sebut tadi apa, Romo, tapi ternyata belum Romo ya. Atau oh sudah melampaui. Mohon maaf, sudah melampaui. Jadi saya sebut Bapak melampaui Romo gitu. Yang ketiga, Pendeta Dr. Stefanus Hadi Prayitno. Selamat pagi Pak Pendeta. Sehat? Yang ketiga, yang keempat, ini Pandito juga, Pandito kemarin yang juga dilepaskan ya. Bukan, Pandito itu Haryono, Pandito Haryono. Selamat pagi. Sebetulnya ada juga yang kita undang, yaitu Bapak Ida Bagus Bajri, karena beliau kurang sehat jadi tidak hadir, dan digantikan oleh Kiai Khos Uril Bakrudin ya. Ini Kiai Khos kita ini. Yang keenam, Bunsu Bintarto Mulyo. Nah, ini dari Konghucu. Ya, asli mana Pak? Malang Pak. Oh Malang. Ya. Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, diskusi kita akan bicara seputar masalah apa sih yang harus dilakukan oleh agamawan, para tokoh agama, karena representasi dari ajaran agamanya dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Karena dampak dari COVID-19 ini luar biasa, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia. Dan di seluruh dunia pun ada agama-agama sebagaimana yang saya sebut tadi. Kali ini saya mulai dari Pak Taufik ya, Ketua FKUB. Pak Taufik, apa yang harus dilakukan oleh agama dalam menghadapi COVID-19 ini? Terima kasih Prof. Faris. Jadi pertama kami lakukan memahami COVID-19 itu apa, cirinya apa, lalu bagaimana cara berkembang biak atau penularannya kita paham. Setelah itu kami koordinasi dengan tokoh-tokoh agama Malang ini untuk mengambil sebuah langkah. Jadi sebetulnya sudah dilakukan ya? Sudah kita lakukan. Setelah kita koordinasi dengan para ahli dokter bahwa ini penyakit virus ini sifatnya begini-begini, kita sudah memahami. Lalu kita koordinasi tokoh-tokoh agama ini. Yang kebetulan kita lakukan di ruang sidang Balai Kota pada waktu itu. Kemudian langkah yang kita tempuh, tentu dari sisi religi kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa kita harus semakin mendekatkan diri. Kita tidak boleh terlalu takut, tapi juga tidak boleh kita meremehkan. Tidak boleh sembrono ya. Tidak boleh sembrono. Kemudian setelah tahu ciri-ciri tadi, kami berharap semua tokoh 6 agama ini sepakat agar beraktivitas di rumah, termasuk ibadah di rumah, bekerja di rumah, hindari kerumunan,
atau acara yang menghadirkan banyak orang. Kemudian kita jaga imun. Ya, ya. Ini kita sampaikan kepada tokoh-tokoh agama itu bersama-sama untuk ditindaklanjuti kepada umatnya. Jadi pengurus gereja, wihara. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk FKUB yang telah mengkoordinasi para tokoh agama, mengantisipasi bahkan mencari solusi menghadapi COVID-19 ini. Dan itu telah dilakukan dan diteruskan oleh tokoh-tokoh agama kepada para penganutnya. Begitu Pak Taufik ya? Iya, ya. Terus apa lagi Pak Taufik? Kemudian setelah itu kita terus melakukan komunikasi lewat grupnya FKUB, Perhimpunan Umat Beragama untuk kontak. Kita memang tidak melakukan rapat rutin karena yang biasa kita lakukan setiap Jumat kita rapat di kantor. Salam Borobudur. Untuk ini kita tidak melakukan tatap muka langsung, tapi tetap masih ada komunikasi. Jadi rapat online ya? Online. Oh iya ya. Luar biasa, tokoh-tokoh agama semua menguasai aplikasi online ya. Luar biasa. Ini mengalahkan teman-teman yang sarjana dari IT ya. Setidaknya kita ini tidak berhenti, tapi kita tetap masih ada ikhtiar bagaimana mengevaluasi dan ke depan apa yang harus kita lakukan. Pak Taufik, ini masing-masing tokoh agama biasanya kan memimpin ibadah di gereja, di kelenteng, di apa lagi? Wihara, di masjid, di pura. Ini jadinya istirahat semua ya? Ya, kita sampaikan, kemudian diperkuat dengan kita koordinasi dengan pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota, kita semua datang di ruang pertemuan Pak Wali Kota itu. Kemudian menerbitkan itu untuk memperkuat kita, menyampaikan kepada pengurus tempat ibadah itu agar dalam waktu tertentu ini sementara off ibadah dulu. Jadi tokoh-tokoh agama sangat mendukung apa yang disarankan dan diatur dan diperintahkan oleh pemerintah ya. Semua itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan ya penganut agama, masyarakat pada umumnya. Terima kasih Pak Taufik, kita tepuk tangan semuanya. Kemudian kita lanjutkan ke Pak Nugroho. Pak, yang dilakukan oleh gereja Katolik dan tokoh-tokoh Katolik dalam rangka untuk menghadapi COVID-19 ini apa? Iya, kami punya keyakinan bahwa ada sebuah ayat yang disebutkan bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia, Pak. Jadi kita tidak bisa hanya dengan iman saja, kita juga harus berbuat sesuatu. Dalam rangka mendukung pemutusan rantai COVID, maka kita tidak lagi menyelenggarakan ibadah umat, tapi kita adakan ibadah itu secara daring, online. Setiap hari ibadah harian kita adakan secara online melalui link YouTube. Lalu yang hari besar kemarin Paskah yang kita sudah siapkan 50 hari sebelumnya, kita sudah puasa dan sebagainya, mau tidak mau kita lakukan juga secara online. Cuman menurut kepercayaan kami bahwa ibadah itu harus secara langsung, jadi tidak bisa istilahnya itu rekaman, sehingga kami waktu itu menggunakan siaran dengan bantuan salah satu TV lokal yang ada di Malang. Jadi nggak bisa ya direkam dulu nanti untuk ibadah hari Minggu ini. Jadi biasanya hari ini rekaman 5 kali ibadah, nanti untuk minggu depan nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi sahnya ibadah itu adalah bersamaan. Langsung waktu di gereja para imam itu memimpin ibadah, di rumah umat kami itu melakukan ibadah dari rumah. Mungkin enggak ada umat yang tidak punya akses dalam menggunakan apa namanya IT itu, ada nggak kira-kira? Ada, karena itu kemarin pada saat ibadah Paskah selama namanya kita sebut Pekan Suci, kita itu
mau tidak mau menggunakan jasa televisi lokal sehingga umat yang istilahnya itu tidak punya akses internet dan sebagainya bisa mengikutinya via televisi. Jadi sebetulnya ada sinergitas ya antara ibadah dengan kemajuan teknologi ya. Mau tidak mau kita harus bersinergi seperti itu. Berarti umat beragama harus pinter teknologi juga ya. Seharusnya kita tidak istilahnya itu ketinggalan dengan teknologi. Tepuk tangan saya kira. Jadi umat beragama harus juga mempelajari perkembangan teknologi ya. Betul. Karena ternyata dalam kehidupan ini ibadah pun memerlukan teknologi komunikasi ya. Ya. Jadi untuk menguatkan iman kami juga istilahnya itu secara berkala mengirim rekaman-rekaman untuk pemberian penguatan iman dan sebagainya dengan caption-caption atau ungkapan-ungkapan pendek sehingga mereka-mereka yang tinggal di rumah pun tidak sampai istilahnya itu kehilangan imannya karena mereka tidak bisa lagi datang ke rumah ibadah. Jadi teknologi itu sangat penting. Berarti sesungguhnya tidak bisa dipisahkan ya antara agama dengan sains dan teknologi itu ya. Ya, jadi kalau kita ketinggalan teknologi, tentunya kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sehingga mau tidak mau agama itu harus mengikuti perkembangan zaman. Padahal sebetulnya agama juga mengajarkan untuk orang berteknologi dan bersains ya. Betul, betul. Pak, waktu ibadah ada nggak doa-doa yang dibacakan oleh para pemimpin agama untuk keselamatan bangsa dan manusia sedunia menghadapi COVID-19 ini? Ya, jadi itu selalu kita doakan secara khusus untuk mengatasi COVID ini dari seluruh dunia kita doakan secara khusus. Bahkan sebetulnya secara nasional kita setiap jam 7 malam itu kita mengadakan doa bersama seluruh umat Katolik di seluruh Indonesia. Mungkin bisa diperhatikan Pak doa khususnya itu? Ya, ada rumusannya. Kita biasanya berdoa sederhana sekali, Bapa kami, Salam Maria, dan ungkapan bahwa kita mengendaki bahwa semoga bencana ini segera berlalu dari tanah Indonesia dan dari seluruh dunia. Oh, luar biasa saya kira ya. Kita teruskan ke Pak Pandito ya. Pak Pandito Haryono ya. Pak, saya sebut Pak atau cukup Pandito aja ya? Pandito bisa. Pandito itu artinya yang dituakan. Oh ya. Walaupun, meskipun masih muda kan Bapak walaupun kan? masih muda tapi masih sudah umur dituakan. 40 tahun Pak? Lebih 20 tahun Pak. Kelihatannya muda itu. Ya. Kalau gitu saya sebut Pandito Haryono. Di Buddha sendiri sungguhnya sangat banyak ajaran kepedulian terhadap sesama manusia ya. Betul Pak. Apa itu kira-kira kalau diungkapkan oleh Pak Pandito? Iya, ini saya kan masih manggil Pak ya, Pandito aja ya. Boleh, ya. Boleh, malah bagus, lebih akrab Bapak atau Pandito itu. Saya bacakan dalam salah satu ayat itu. Ya. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang baik. Nirwana adalah kebahagiaan tinggi. Menjaga kesehatan adalah kunci utama bagi kesejahteraan hidup setiap orang di dunia. Dengan cara hidup sehat, terbebas dari segala penyakit. Ya. Marilah sebagai warga masyarakat kita mendukung dan mentaati anjuran pemerintah, mencegah memutus rantai penyebaran wabah corona di Indonesia. Luar biasa. Ini dari Buddha ya. Betul. Ya. Apa itu maksudnya Pak? Maksudnya corona itu sebenarnya sebuah penyakit. Kalau di dalam ajaran Buddha itu penyakit itu ada dua. Raga dan sukma. Penyakit batin dan jasmani. Jadi saya pernah baca dan praktekkan kalau raganya sakit, batinnya jangan sakit. Karena sakit itu sebenarnya tergantung dari batinnya. Karena keraguan, kecemasan, itu membuat menderita. Seandainya seorang Indonesia itu sudah
spiritualnya tinggi seperti yang diajarkan di sekolah itu, olah pikir, olah batin, olah rasa, dan olahraga itu sangat luar biasa. Bangsa Indonesia ada corona itu biasa-biasa saja. Sebenarnya kalau memahami hal seperti itu. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa kesehatan itu sudah suatu kebahagiaan, suatu anugerah. Maka kalau kita diberi kesehatan, kita harus bisa menjaganya. Tentunya bagaimana cara menjaganya kesehatan itu? Yang pertama ya kita harus mengikuti program dari pemerintah. Saya luar biasa, pemerintah itu sangat-sangat bijaksana itu, membimbing masyarakatnya itu. Dan silakan Pak, teruskan. Dan Pak. kita sendiri ya berpegang pada itu, bagaimana kita membangun olah pikir sebagai manusia ya, untuk mencapai kesejahteraan tadi. Kita harus belajar, pikiran otak kita olah, kita kembangkan terus biar kita pinter. Tentunya kalau sudah pinter kita bisa menghadapi tantangan apa saja, cuma diam seperti ilmunya padi, semakin berisi semakin menunduk. Oh tahu begitu langkahnya, tapi tidak sombong, tapi malah orang-orang tertentu adalah rendah diri seperti Pak Taufik Kusuma ini. Ini orang hebat pimpinan saya. Kalau kemana-mana saya dipandu beliau, walaupun di UM di mana-mana itu makin menunduk. Jadi kita mengerti, memahami apa yang ada di Indonesia ini. Itu yang saya berikan. Yang kedua, olah hati. Hati itu ada religius. Religius tadi semakin kita religius, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau ada masalah ini ya tidak langsung seperti di WA itu semerawut yang demikian sehingga masyarakat kacau. Sebenarnya masyarakat aja kacau, sing bener sing endi, yang mana yang harus dijulukan, mana yang ditinggalkan. Kesemerawutan inilah yang membuat kegelisahan. Kalau kegelisahan membuat penderitaan. Lah olah batin kereligiusan mendekatkan pada Tuhan inilah yang harus. Maka di dalam ajaran Buddha yang olah batin itu kalau dalam agama Islam itu sholat tahajud. Kalau di Buddhis itu meditasi. Kita meditasi, olah batin ini yang harus kita tekankan, kita dekatkan. Luar biasa. Kita renungkan apa yang sebenarnya terjadi ini. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, oh ini orang bilang gini, ikut begini, orang bilang begini. Tapi kita renungkan apa yang sebenarnya yang terjadi. Kalau semakin kita merenungkan akan menemukan jawaban. Seperti kalau saya pernah baca buku Sang Nabi sendiri, dia untuk menemukan jawaban yang tepat, dia bertapa di Gua Hiro. Siddhartha bertapa di hutan Urwela, Tuhan Yesus di Gua Golgota dan sebagainya. Jadi ya seperti itu, kita mencari wangsit. Jadi kalau kita menanggapi sesuatu apa saja, kita kembali kepada nilai-nilai religius, nilai-nilai Tuhan itu yang harus ada di dalam diri luar kita. Biasa. Pak Pandito, ini sesungguhnya ini kita kan dirumahkan ya. Iya. Berarti ini apa nanti? Bertapa ya kita ini ya? Oh ya, ini termasuk isolasi. Oh, isolasi bertapa ya? Isolasi diri seperti Tuhan Yesus di Gua Golgota, Nabi Muhammad, di Gua Hiro, Siddhartha di hutan Urwela untuk menemukan sesuatu yang terbaik. Nanti akan kita berikan. Sebenarnya diberi peluang demikian, nilai-nilai religius ditanamkan, merenungkan. Berarti ini kesempatan ya? Kesempatan. Apa harta yang kita dapatkan itu tidak kita bawa, tapi perbuatan inilah kita bawa, nanti akan masuk surga. Iya. Terima kasih luar biasa. Saya teruskan ke Pak. Tadi ke Pandito, sekarang pendeta. Ya. Jadi kalau di Kristen, kami juga mematuhi akan urusan pemerintah untuk kepada seluruh jemaat, mulai dari pusat sampai di pelosok desa, untuk berada di rumah senantiasa dan menggunakan masker bila mana keluar, lalu tetap melakukan aktivitas di rumah, mulai dari anak-anak pelajar, mahasiswa belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah juga dari rumah. Dan kami menghimbau kepada seluruh umat Kristen supaya mereka tetap meningkatkan doa dan yang sudah kami kerjakan mulai dari pusat sampai di pelosok desa, bahwa kami menggalang doa rantai, Pak. Doa rantai selama 24 jam. Gimana?
Doa rantai itu. Doa rantai itu berarti bergantian. Oh, dari jam itu. 00 sampai jam 24. Bergantian gitu ya? Ya, bergantian. Begitu. Biasanya dimulai dari siapa atau dari mana? Dulu dimulai dari pimpinan di pusat, Pak. Di pusat itu di mana? Di Jakarta. Ya. Ya. Betul. Ya. Mungkin ada resonansi doanya ya? Ya. Antara Pak Taufik dengan Pak Pendeta ya? Ya, pasti. Iya. Itu biasanya yang dibaca doanya itu apa? Kami berdoa sesuai dengan apa yang terkandung di hati, Pak. Tidak ada panduannya, Tidak misalnya ada. doa ini. Tidak. Oh, Misalnya- pokok doanya, Pak. Biasanya doa Ya. Stefanus, doa apa itu enggak? Ya, enggak. Tapi ada juga panduan di misalnya kitabnya. Ya, hanya itu. diberikan dari pusat pokok-pokok doanya, Pak. Gimana coba bisa Ya, diperhatikan? Jadi berdoa untuk pemerintah, Bapak Presiden dengan semua aparat pemerintah yang ada di pusat sampai Mungkin di pelosok. Pak Pendeta hafal mungkin potongan-potongan doanya misalnya. Banyak, Pak. Oh. Banyak. Mungkin contohnya aja satu aja misalnya. Ya, salah satunya ya kita berdoa supaya wabah Corona ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oh gitu. Ya. Ya, misalnya ada tagnya kayak apa misalnya doanya ini? Bisa didengarkan oleh seluruh dunia ini. Wahai Itu- Tuhan misalnya. Ya, itu diberikan kebebasan sesuai dengan hati masing-masing. Ada kreativitas masing-masing Ya, ya. masing-masing, Pak. Oh iya. Dengan bahasa yang dimengerti oleh masing-masing ya. Pasti, Pak. Ya. Dimengerti semua umum, Pak, ya. Apalagi Pak yang disampaikan Pak? Dan juga kita kerjakan puasa berantai juga, Pak. Jadi selain doa, kita Puasa ya? Ya, puasa. Puasa itu berarti tidak makan, tidak minum sehari semalam atau sehari aja atau gimana? Jadi bukan sehari semalam, tetapi dari akhir makan sore, Pak. Akhir makan sore ya, sampai jam 3 sore. Jam 3 sore kami sudah buka puasa. makan sore itu kira-kira jam berapa ya? Jam 4? Enggak, jadi makan sore itu sekitar jam 7, Pak. 7 malam? Ya. Sampai sampai nanti- dengan jam 3 sore besoknya. Ini lebih lebih panjang ketimbang Ya. puasanya orang-orang Islam ya? Ya, Pak. Dan Itu kami tidak lakukan juga makan, berantai. tidak minum, Tidak makan, tidak minum, Pak. rokok boleh? Tidak. Oh tidak juga. Tidak boleh. Ya. Barangkali boleh rokok. Meningkatkan doa dan ya. membaca Ya. ayat suci, Pak. Oh ayat Ya, suci, ya. ya. Sambil merenungkan. Injil ya, baca Injil ya. Ya, Pak. Oh ya. Terus apalagi mungkin? Ada tidak dari Kristen itu upaya untuk berbagi misalnya, karena ini banyak masyarakat yang terdampak COVID-19 ini dagangannya tidak laku lagi, ini lagi, ada nggak penggalangan dana untuk Ada, Pak. membantu mereka? Ada. Gimana Jadi, caranya penggalangan itu? Kami sebagai pimpinan memberikan himbauan, begitu, Pak, kepada jemaah dalam keadaan ekonomi menengah, gitu, untuk bisa berbagi dan hati mereka tergerak dan mengumpulkan dana yang kami salurkan kepada jemaat-jemaat yang terkena krisis ekonomi dampak corona ini, bahkan ada juga yang terkena PHK. Oh, luar biasa, tepuk tangan ya. Jadi di Kristen sendiri ada upaya agar semua umatnya berbagi ya kepada yang lain. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ke Konghucu ya. Ya. Bunsu. Pak Bunsu apa Bunsu aja? Bunsu aja, Pak. Oh, Bunsu. Bunsu Bintarto Mulyo. Dari Konghucu sendiri apa yang dilakukan dalam menghadapi COVID-19 ini? Terima kasih, Pak. Ya. Dari Konghucu sendiri yang dilaksanakan juga ikut mendukung program pemerintah Iya. agar cepat memutus tali dari penyebaran virus ini. Virus ini ya. Antara lain menahan diri, Ya. tidak keluar rumah kalau Ya, tidak ya. perlu. Tapi saya mohon maaf Pak, saya Ya. tiap hari tetap keluar ke lawang Pak. Karena saya jaga makam Pak, juru kunci Pak. Oh gitu, Tidak ya didupel, ya. Pak, tapi tidak saya angkat Pak. Oh Ini iya masih ya. urusan Juru pemakaman. kunci di mana itu? Di Lawang. Taman Makam Asri Abadi Pak. Oh iya iya. Punya Yayasan Kelenteng ing Ancong Malang. Iya Pak. iya. Jadi mohon maaf. Jadi karena ini penting untuk menjaga makam, dari Bapak sendiri, oh kok Bapak ya, apa Bunsu sendiri harus pergi ke Lawang ya? Betul Pak. Dari Kidul Pasar. Dari Kiai Tamin Kidul Pasar. Ya. Ke Ke Lawang. Lawang tiap hari, ya Betul. tiap hari.
Karena itu tidak bisa ditinggalkan ya. Nggak bisa, Pak. Itu termasuk tugas agama apa tidak? Oh bukan Pak, tugas yayasan Pak. Oh, tugas yayasan, ya. Ya, tapi yayasan ini kan yayasan agama. Betul. Oh. Tapi orang mati kan nggak bisa tahu Pak kapan mau dipanggil Pak. Oh. Jadi Konghucu juga nggak tahu kapan dipanggil gitu ya. Nggak tahu Pak, cuma harus siap. Nggak ada cara tanya ya. Nggak ada, Pak. Termasuk Bunsu sendiri nggak tahu kapan. Nggak tahu. Oh ya. Tapi sering mengurus orang meninggal ya. Betul, betul Pak. Ada nggak orang yang meninggal yang kemudian kena virus ini kemudian tidak boleh dimakamkan di makam Konghucu gitu? Oh belum Pak, belum terjadi. Oh dan kok belum kayak berharap? Enggak ya, tidak ya. maksudnya Jadi belum ada yang kena virus, Konghucu Pak. sendiri tetap pada komitmen untuk meneguhkan kemanusiaan. Jadi tidak boleh kemudian ada orang meninggal kemudian ditolak ya. Betul, betul. Ya boleh, tetap diterima. Saya kira di Islam, di Katolik, di Buddha, di Kristen, di Konghucu sama ya. Sama Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian meninggal karena kena virus ini, tetap harus dihormati dan dimakamkan di makam yang sudah tersedia ya. Tidak ada dan kalau ada penolakan ini salah ya. Ya, Pak Taufik salah begitu ya. Ya, ya. Ya, apa yang dilakukan oleh Konghucu dalam menghadapi COVID-19 ini? Dari yayasan kami menghimpun donatur-donatur Pak, terutama baju-baju penangkal virus Ya. untuk para tim medis. Tim medis ya. Disalurkan ke Oh iya. Pemkot. Sudah berapa miliar yang dikumpulkan? Wah itu saya nggak tahu, tapi yang jelas banyak lah. Oh, ya, banyak. Masuk radar Malang. Iya, iya. Iya kan? Jadi ini dana ini diperuntukkan untuk tenaga medis ya, yang memang Baju. menangani masalah virus ini ya. Betul. Ya, Ke iya, iya. Pemkot, ke rumah sakit umum, Hmm. RKZ. Coba Pak, dihimbau Pak, mungkin ke teman-teman yang di Konghucu dan lain untuk ini Pak. Mungkin langsung Bapak bisa menghimbau. Oh iya, saya menghimbau Iya. khususnya rekan-rekan yang di lingkup kepercayaan keimanan Konghucu Ya. agar lebih menyisikan rezeki yang dia dapat untuk kepentingan umat manusia yang sedang dilanda, Oh, iya. khususnya di Indonesia, Ya. umumnya di dunia. Luar biasa, luar biasa. Apalagi Pak yang dilakukan oleh Konghucu Pak? Disarankan umatnya walaupun cuma sedikit juga mengikuti program ibadah di rumah. Ibadah di rumah. Kalau ibadah di rumah itu dipandu dari apa tadi? Dari tempat ibadahnya? Oh enggak, masing-masing. Oh, masing-masing. Masing-masing. Tidak pakai ibadah online. Oh enggak Pak, Mau enggak? karena kelompok kami banyak yang gaptek Pak. Oh, masa? Betul Pak. Jadi sebetulnya harus ada pelatihan untuk Betul, umat betul. beragama Konghucu ya. Betul. Dalam rangka untuk menggunakan ibadah online ya. Betul, betul Nah, Pak. Ini terus kal- terang aja Pak. Kalau di rumah, ibadah di rumah apa yang dilakukan oleh penganut Konghucu ini? Biasa umat Konghucu itu di rumah punya altar untuk orang tua kita sendiri yang sudah almarhum. Oh iya iya iya. Kemudian di depan rumah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh gitu. Mohon cepat teratasi wabah virus yang melanda Indonesia dan dunia ini Pak. Luar biasa. Jadi Konghucu punya perhatian luar biasa, berdoa kepada Tuhan dan kepada orang tua tadi ya, Betul Pak. ke leluhur agar COVID-19 ini segera reda begitu ya. Mungkin ada panduan doa-doa tertentu. Antara lain boleh saya sebutkan Pak. Silakan silakan ya. Dengan bahasa aslinya Pak ya. Ya, ya saya mengerti kok. Terima kasih. Antara lain pembukaannya dengan bahasa asli Pak. Selanjutnya Ya, bahasa ya, Indonesia Pak. ya. Wang I Sang Di Weden Yuda. Ya, ya. Kehadirat Dian yang maha Ah, kuasa, iya. maha tinggi. Iya. Dian itu Tuhan Pak. Ya, ya. Agar umat di Kota Malang khususnya dan umum di Indonesia lebih luas lagi di dunia cepat teratasi oleh serangan wabah virus corona yang sudah seperti perang dunia ketiga. Yang terakhir ini nggak asli berarti ya? Enggak. Disesuaikan bahasa tempat. Oh, ya, ya. Jadi awal bahasa asli, Iya, betul. yang berikutnya nggak asli. Enggak. Kalau nggak asli itu apa namanya? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, Mohon maaf, banyak Ya. bersendak kurang. Pak, ini kan menjadi perhatian ya, semua orang tidak Betul. lihat agama ya, tidak lihat bangsa, tidak lihat suku dan lain sebagainya.
semua terdampak ya. Betul, Pak. Ya, ada tidak Konghucu itu memperdulikan juga pada umat yang tidak seagama untuk kepedulian ini? Sering, Pak. Oh, sering. Ya. Ini nanti di tempat kerja saya lagi ditugasi untuk mendata 3 kelurahan yang menyangkut tempat pemakaman. Ya, Konghucu sendiri tidak lagi bertanya yang mau dibantu ini agamanya apa. Betul. Agama apapun, kalau mereka membutuhkan juga Betul. diberi. Ya. Terutama yang kena PHK, Pak. Oh ya, yang kena Sedang PHK. didata, Pak, berapa Oke. jumlahnya, ya kan? Oke. Nanti mau dikasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kena PHK, tolong ke Pak Bunsu ya. Tapi harus di kelurahan sana. Oh. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, saya teruskan ke ini Kiai Khos ini ya. Ya, mewakili Hindu. Oke, monggo. Pak Kiai, ini tadi kita sudah bicara dengan tokoh-tokoh agama. Ya. Ada tokoh agama Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu. Ya. Mereka sepakat bahwa tokoh-tokoh agama ini harus punya perhatian yang lebih terhadap COVID-19 ini. Ya. Ini sesungguhnya fenomena apa yang dibaca oleh Pak Kiai Uril ini? Kemudian tokoh-tokoh agama ini bersatu padu, ya, di bawah FKUB ya, dan sudah berkali-kali rapat dan sudah membuat rancangan-rancangan, rencana aksi untuk menangani dampak dari COVID-19 ini. Ini sebetulnya fenomena apa, Pak Uril? Baik, terima kasih Pak Rektor. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih banyak kepada FKUB yang mengkoordinir para pemuka agama dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang damai di Indonesia ini. Dan bukan hanya COVID-19 ini saja, tapi sebenarnya FKUB saya melihat punya peran-peran yang sangat banyak sekali di luar masalah COVID-19 ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Indonesia ini kan negara yang penduduknya harus beragama. Dan ternyata masyarakat Indonesia itu yang beragama tadi itu lebih percaya kepada agamanya, lebih percaya kepada aturan dan ajaran-ajaran agamanya. Sehingga peran mereka ini, para pemuka agama, para kiai, para pendeta, pandito dan seterusnya, ini punya peranan yang sangat luar biasa dalam rangka untuk mengarahkan umatnya masing-masing. Misalnya dalam Islam sendiri, ketika instruksi itu datangnya dari pemerintah, atau bukan Islam lah, saya tidak ingin mendiskreditkan seagama tertentu. Banyak masyarakat yang ketika instruksi itu datang dari pemerintah, itu banyak yang tidak mau melaksanakan, mungkin dengan sejumlah alasan. Tetapi kalau instruksinya itu datang dari pemuka agama, tadi disampaikan oleh para pandeta, pendeta dan seterusnya, itu sangat ditaati. Saya dekat dulu. Jadi sesungguhnya peran para tokoh agama ini amat sangat efektif ya. Betul. Untuk melaksanakan dari aturan pemerintah ya. Betul. Oleh karena itu kita berharap ya bahwa tokoh-tokoh agama ini mendukung penuh semuanya dalam rangka untuk melindungi masyarakat agar masyarakat tetap sehat ya, tetap sentosa, begitu Pak Uril ya. Betul. Pak Kiai ya. Dan itulah sesungguhnya bentuk sinergi dari negara dan agama itu di situ. Negara sendiri kemungkinan tidak mampu kalau kemudian tidak ada agama, nggak mau menyelesaikan persoalan-persoalan baik itu sosial, politik, kesehatan dan seterusnya, bahkan pendidikan. Mungkin pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Agama dan tokoh agama ini amat penting. Sangat penting sekali. Jadi merah putih tidak ada agama itu sulit ya. Sulit. Dan meskipun ada merah putih ini menggambarkan bahwa Indonesia perlu agama dan tokoh agama. Oleh karena itu saya bawa merah dan putih ini melambangkan Indonesia. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Ini saya kembalikan ke Pak Taufik lagi. Ya. Pak Taufik, jadi kita harus mendukung merah putih Pak Taufik. Tapi merah putih bukan saya Pak Taufik, ini lambang aja. Jadi Indonesia ini perlu didukung oleh tokoh-tokoh agama.
Karena kata Kiai Uril, nggak ada artinya Indonesia tanpa agama. Apalagi Pancasila, sila pertama hafal Pak Uril? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi ada tambahannya berdasarkan ya. Ingat saya, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah bid'ah ini. Pak Taufik, ya. Jadi pandangan kita seperti ini. Jadi penting ya. Ini penting bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Uril tadi. Sebenarnya agama, tokoh-tokoh agama ini penting untuk mendukung Merah Putih. Ya, agar eksistensi Merah Putih ini kuat. Termasuk dalam menghadapi ancaman-ancaman, satu diantaranya adalah virus corona ini. Ya. FKUB ini penting karena mengorginir ya dari seluruh agama ini. Kalau yang terkait dengan COVID-19 tadi kan sudah dirapatkan berkali-kali. Tindakan realnya apa Pak Taufik? Tindakan real kita antara lain kita memperhatikan peraturan pemerintah, edaran, maklumat dan lain sebagainya sebagai dasar untuk kita berbuat atau bersikap. Antara lain ibadah di rumah, kerja di rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita mengarah kepada dampak sosial, Bapak. Jadi umat beragama ini sama-sama kita masing-masing jadikan lumbung. Jadi jadikan lumbung bagaimana kita berbuat peduli terhadap mereka yang terkena dampak sosial dari virus corona ini. Kalau boleh ya. Mungkin nggak FKUB kemudian memfasilitasi ya orang-orang yang punya kelebihan atau berlebih atau punya rezeki yang lebih dari yang dibutuhkan untuk dikumpulkan FKUB kemudian dibagi-bagi pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Mungkin enggak itu ya? Kami di dalam beraction ini juga jangan sampai berbenturan dengan kegiatan keagamaan masing-masing, Bapak. Oh gitu. Jadi di masing-masing agama ini sudah membuat dan sudah kita sepakati, lalu tinggal komunikasi saja. Dan itu pun masing-masing agama tidak hanya memperhatikan kelompoknya, jadi seluruh di bawah Merah Putih ini yang memang sangat memerlukan itu kita bantu. Di bawah merah dan putih ya? Ya, di bawah Merah Putih artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia betul. Ini, Bapak. Jadi apa yang mungkin Pak Taufik sebagai Ketua FKUB anjurkan ya, himbaukan kepada masyarakat sekarang ini? Ya, mungkin langsung himbauan kepada masyarakat, Pak. Kami Ketua FKUB Kota Malang menghimbau kepada masyarakat khususnya adalah Malang dan umumnya adalah Indonesia agar yang mempunyai kelebihan rezeki atau kelas menengah ke atas benar-benar menyisihkan sebagian apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk kepentingan masyarakat yang terdampak virus corona ini. Dan alhamdulillah ini direspon dengan baik. Mudah-mudahan setelah ini juga akan lebih maksimal lagi agar lebih bersemangat lagi para agnia, para dermawan, para pengusaha dan seterusnya untuk menghimpun dan menyisihkan apa yang direzekikan oleh Allah kepadanya itu untuk masyarakat. Kepada masyarakat. Ya, tepuk tangan ya untuk FKUB. Saya lanjutkan ke saya sebut Bapak ya, bukan Romo. Ada adnya ya. Jadi gereja itu seolah-olah menggeliat. Oh iya. Jadi mereka-mereka yang terdampak baik. Diulangi lagi gerakan peduli umat. Gerakan peduli umat ya. Dalam rangka untuk berbagi kepada mereka-mereka yang terdampak baik itu warga Katolik sendiri maupun yang bukan warga Katolik. Tepuk tangan ya, ternyata Katolik sendiri dalam berbagi tidak membedakan. Ditanya dulu agama apa, tidak ya? Tidak. Lalu juga orang siapapun yang sangat membutuhkan diberi. Lalu juga kita ingin memberdayakan mereka-mereka yang istilahnya itu jualan makanan sudah nggak terlalu laku dan sebagainya. Kita himbau untuk mereka-mereka yang
punya kelebihan untuk membeli daripada mereka-mereka yang warung-warung kecil yang nggak laku itu, dibungkus untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang nggak punya. Jadi istilahnya nggak sekedar beli sembako di toko besar dibagi, tapi juga mereka-mereka tetangga dekat kita, oh warung ini kok nggak terlalu laku, tolong bungkuskan 100 bungkus, lalu kita bagikan ke ojek, tukang becak dan sebagainya, sehingga dua sisi pun itu terkena. Sekali membantu, banyak orang yang terbantu gitu. Betul, ya. sehingga yang kecil juga mereka terbantu. dapat. Ya. Ya. Yang memang dibantu juga dapat. Iya. Ya. Saya kira ini bisa dicontoh ya, untuk seluruhnya ya. Jadi kita kan bantu bukan beli misalnya sesuatu yang dari pedagang besar, supermarket, ya. toko besar, kita beli beras 100 kilo, 1 ton dan sebagainya, dibagi-bagi. Kita himbau umat kita yang ada di kampung-kampung, di jalan-jalan besar, belilah dari pedagang-pedagang kecil, bagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan ini. Saya lanjutkan ke Pandito. Pandito, apa yang dilakukan oleh Buddha untuk berbagi ini? Ada nggak himbauan untuk umat Buddha? Ada, biasanya dilakukan oleh pimpinan Walubi Pusat Jakarta. Kalau Pandito sendiri mungkin bisa menghimbau langsung sekarang. Ya, bisa. Ya. Khususnya umat Buddha yang di Kota Malang, saya harapkan kita berdana memberikan sedikit milik kita kepada orang yang sangat memerlukan. Karena dana, sabana dana jinanti, berdana itu merupakan perbuatan yang nilainya sangat tinggi sekali untuk menuju surga. Di ajaran Buddhis memang demikian, bahkan setiap melaksanakan puja kita mengucapkan Sabde Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kalau kita mendoakan makhluk berbahagia, kita juga berbagi. Berbagi. Jadi dana itu di dalam ada Buddha ada yang disebut dhamma dana. Jadi adalah dana pengetahuan. Kalau kita pandai sesuatu, kita memberikan pengetahuan kepada orang lain supaya orang lain bisa seperti kita hidup berbahagia. Ada lagi yang amisa dana, itu dana materi. Kita memberikan barang milik kita, sedikit kepunyaan kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi orang yang butuh itu merupakan ladang yang subur untuk menanam jasa, memungkinkan kita akan tergelincir ke dalam surga. Dan ada lagi yang disebut atiadana. Jadi atiadana itu kita belajar ilmu pengetahuan, belajar sesuatu. Setelah kita belajar pandai, pengetahuan itu kita berikan kepada orang yang tidak ngerti supaya dia ngerti. Seperti kita, itu juga dana. Juga ada lagi yang disebut mahati dana. Biasanya di Walubi itu kalau sudah dihimpun ya, kalau ada bencana ada disebut mahati dana yang bajunya itu memberikan tenaga kita untuk membantu kepada orang yang lagi kena bencana. Dan yang terakhir adalah abaya dana. Abaya dana itu adalah berdana yang dilakukan oleh kita. Ya, kalau kita salah kita cepat memberi, minta maaf atas kesalahan kita tadi. Dan kita harus, kalau orang lain meminta maaf, ya harus kita terima. Biasanya orang kadang-kadang sombong. Walah pokoknya jadi minta maaf dan memberi. Itu ada dana di Buddhis ada 5. Itu yang seharusnya harus kita terapkan kepada yang setiap kita melaksanakan puja bakti yang di wihara itu kita berikan. Pandito, kayak saya ini kan guru. Kan saya punya dana untuk memberi ilmu kepada mahasiswa, murid ya. Apa saya masih perlu memberikan dana dalam bentuk materi, beras atau yang lain itu? Karena di dalam ajaran Sang Buddha itu, saya pernah buku bacanya, kita berdana kepada orang yang membutuhkan. Bapak Rektor tahu ada mahasiswanya yang betul-betul pinter, tapi tidak punya dana. Bapak Rektor harus berikan, bebas kalau bisa carikan luar biasa. Terima kasih. Itu adalah ladang yang subur. Dana yang kita berikan bukan hanya sekedar apa yang kita miliki dalam bentuk ilmu, tapi juga kalau berlebih uang, termasuk jodoh juga ya. Terima kasih Pandito ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pendeta, ini apa yang Pendeta sampaikan kepada umat Kristen ya, agar mereka bisa berbagi, mau berbagi?
Ya. Sesuai dengan ajaran kitab suci. Ya. Bahwa bantulah kepada mereka yang lemah Ya. selagi engkau kuat. Karena dengan pertolong-tolongan kita melakukan kehendak Allah. Kalau yang lemah nggak boleh membantu kalau gitu. Ya, mungkin mereka bisa membantu dalam hal yang lain. Oh, ya. Jadi bisa bantu dalam bentuk tenaga, doa, ya. Ilmu. Doa aja sudah bantu ya. Betul, Pak. Ya. Malah justru biasanya saya dengar dari Kristen itu doa orang-orang yang lemah itu malah cepat dikabulkan ya. Apa betul itu? Karena dengan ketulusan hatinya, Pak. Oh, ya. Dengan kerendahan hati ya. juga. Ya. Orang kuat biasanya doanya agak tulus ya. Bukan agak tulus, Pak. Ada muatan kesombongan. Terima kasih. Mungkin bisa berdoa bagaimana pendeta doa tiap hari itu untuk keselamatan kita semua. Jadi maksudnya, Pak? Iya, doa. Iya. Saya berdoa. Iya. Ya. Yang biasa didoakan di tempat ibadah macam-macam itu agar seluruh manusia di dunia ini selamat dari corona. Ya. Baik. Ya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, junjungan dan juru selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkemurahan, Tuhan segera melalukan Tuhan wabah corona ini Tuhan, sehingga terselamatkan buat seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dan kami dapat kembali beraktivitas seperti semula Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya teruskan ke Konghucu. Kalau Konghucu doanya gimana? Singkat aja, Pak. Ya, singkat aja. Wang Yi Sangdi Wei Tian Yu De. Kehadirat Tuhan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Konghucu dimuliakanlah. Sekiranya kami secepatnya dibebaskan dari wabah corona yang melanda di negara saya yang tercinta Indonesia dan dunia pada umumnya. Wang Yi Sangdi Wei Tian Yu De San Zai. Wangsi. Amin itu Wangsi ya? Sandek. Bukan santet lah. Sanjay. Saya lanjutkan ke Kiai Uril. Pak Kiai, tadi seluruh agama sudah menyampaikan perspektifnya bahwa agama itu seyogyanya dalam keadaan apapun, terutama dalam kondisi sekarang ini harus berperan penting. Apa sih peran agama yang paling penting dalam menghadapi musibah seperti ini? Terima kasih Pak Rektor. Dalam Islam, satu hal yang perlu kita pahami, ada ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia lain. Itu disebut manusia saja ya? Manusia saja, bukan khairul muslim, bukan. Apa artinya itu? Artinya, maka kebaikan yang menjadi tolok ukur seseorang itu bukan hanya ditujukan kepada sekelompok manusia yang punya agama tertentu. Artinya dalam pandangan Islam, orang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Umat. Tidak ada batasan agama ya? Tidak ada batasan. Jadi orang Muslim boleh bantu orang Kristen? Sangat boleh. Bisa bantu orang Konghucu? Sangat boleh. Orang Hindu? Boleh. Orang Buddha? Agama apapun harus dibantu oleh orang suku, bangsa dan sebagainya ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pandangan Islam sendiri ya Pak Taufik ya. Saya tanya Kiai ini ya. Jadi Islam dan agama yang lain ini tidak membedakan ketika mau membantu. Tidak perlu ditanya ini agamanya apa. Apalagi yang sudah kelaparan, ini segera mungkin dibantu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bagi bangsa Indonesia dan umumnya bagi seluruh bangsa di dunia ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh dibaca atau dibaca? Pak Urin nggak usah ya, Bos.
Gus, ini Gus. Pak, ini Pak. Pak. Bagus. Ada Gus, ada Bu. Neng, ini.